لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه إلى يوم القيامة. Bapak Ibu sehat hari ini semuanya kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Berapa kali cekreknya Bu Pak? Akhir diri suka bikin bingung ya gitu. Kalau ada pertanyaan seperti tadi itu. Baik. Pada siang ini saya mendapatkan amanah untuk sharing rangkuman perjalanan ibadah haji tahun 2023 ya, atau 1440 Hijriah ya, tahun kemarin. Saya mendapatkan amanah untuk membersamai jamaah haji Maqdis yang berjumlah 94 jamaah 2 bis. Apa saja rangkaiannya, seperti apa saja? Yang pertama, kita akan mengadakan pelepasan jamaah yaitu di Maqdis. Tentunya biasanya Bapak Ibu suka juga ada pelepasan di lingkungan masing-masing ya, suka ada walimatus safar ya. Itu silahkan di tempat masing-masing. Mau ada walimatus safar silahkan, yang ada keluangan waktu dan lain sebagainya tidak apa-apa, tapi minimal kita ada kalimat pamit kepada orang-orang terdekat kita, mohon doa. Di antara sunnah Rasulullah SAW yang ajarkan kepada kita adalah kita mendoakan orang yang kita tinggalkan ya, keluarga kita, tetangga kita. Kemudian sunnah yang keduanya dalam hal ini juga yang kita tinggalkan juga sama mendoakan kita yang berangkat. Itu di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Setelah itu kita akan menuju ke Maqdis. Di Maqdis juga ada pelepasan. Ini juga sebagaimana di semua KBIHU itu ada pelepasan di masing-masing KBIHU. Kemudian dari KBIHU ini nanti jamaah khususnya Maqdis ini insya Allah nanti kita berangkatnya apakah menuju ke Polda ya atau menuju ke Kodam. Ada dua kemungkinan ya. Seringnya sih di Polda, seringnya di Polda. Saya lupa apa dulu pernah di Pusdai enggak mah? Belum pernah ya. Ya, seringnya Maqdis itu di Polda ya. Di gelombang berapapun kita berangkat nanti dijadwalkan oleh pemerintah, kita akan kumpul di Polda, bukan hanya dari Maqdis saja, tapi gabung dengan KBIH yang lain, khususnya yang satu kloter yang berangkat dari Bandung. Ya. Nanti kita menuju ke embarkasi. Dokumentasi waktu di Maqdis waktu itu tidak ada ya, bukan tidak ada ya, mungkin ada sebenarnya cuma tidak ketemu dokumentasi. Saat itu saya tidak fokus mendokumentasikan. Di Polda juga demikian karena berbagai faktor, suasana, kondisi dan lain-lain. Di Polda nanti kita itu akan ada pelepasan. Jadi kalau di rumah kita itu pelepasannya adalah mungkin oleh keluarga kita, di Maqdis juga oleh keluarga, karena kalau sampai di KBIH, di kantor Maqdis KBIHU itu keluarga masih diperkenankan untuk hadir, untuk pamitan, untuk saling mendoakan. Tapi aturan yang terbaru termasuk tahun kemarin, keluarga itu hanya boleh sampai KBIHU mengantarkannya. Jadi ke Polda atau ke Kodam itu keluarga sudah tidak diizinkan oleh pemerintah. Karena ketika di Polda itu sudah gabungan dari banyak KBIHU. Bisa dari kabupaten, bisa dari kota yang jumlah KBIH-nya juga tentunya lebih banyak. Apa agenda di Kodam atau di Polda? Itu pelepasan acaranya.
Ya. Pelepasan. Acara di Kodam atau di Polda itu pelepasan. Yang melepaskan siapa? Yang melepas jamaah haji Bandung itu perwakilan dari Kementerian Agama Kota Bandung. Ya. Nanti itu yang akan melepaskan secara resmi jamaah, misalkan kloter kemarin kami kloter 64, dengan ini kloter 64 Kota Bandung kami resmikan berangkat. Nah, jadi ada seremonial seperti itu. Tidak lama itu di Kodam, paling sampai duhur lah, dari jam 9 pagian ya. Pada duhurnya langsung kita berangkat menuju ini embarkasi. Kalau tahun kemarin itu rombongan kloter 64 dari Bandung, khususnya karena kami gabungan kemarin dengan Salman ya, KBH Salman, ada 5 bis ya. Ada 5 bis kemarin itu. Jadi 5 bis kita bareng-bareng berangkat dari sini konvoi menuju ke embarkasi Bekasi. Untuk tahun 2024 kita belum mendapat kabar. Apakah Bapak Ibu embarkasinya di Bekasi ataukah di yang baru itu di mana? Di Kertajati. Di Kertajati. Walaupun gambaran umumnya ada kemungkinannya sama-sama di Bekasi, ya. Karena untuk yang embarkasi bagian timur itu di lupa namanya. Kertajati. Itu untuk kota kabupaten Priangan Timur, ya, Kuningan, Majalengka, termasuk Sumedang juga yang terdekat, ya, Ciamis, Tasik, Pangandaran, Cirebon, itu di embarkasinya di bandara yang baru, di embarkasi yang baru. Apa yang dilakukan Bapak Ibu saat kita di embarkasi Bekasi? Nah, begitu kita tiba, kita akan langsung diarahkan ke ruangan ini. Ya, ini menampung seluruh jamaah satu kloter. Di ruangan ini kita sudah tercampur dengan jamaah dari kota kabupaten lain. Saat itu dengan Kabupaten Cianjur, Sukabumi dan lain-lain. Intinya ini jamaah satu kloter semua, bukan hanya dari Bandung saja. Ya. Di sini tadi sudah disampaikan oleh Bu Hajah Umi Erna. Di antaranya kegiatan di sini ketika kita tiba, waktu itu tibanya di sana kalau tidak salah maghrib ya, kita langsung diarahkan ke ruangan besar ini, dikumpulkan, ada pengarahan-pengarahan, ada sambutan dari pimpinan embarkasi. Berikutnya tadi disampaikan di sini kita dibagi living cost, ya. Seorang orang di depan ini ada meja yang sudah disiapkan berjejer. Nanti per KBIH itu akan dipanggil seorang-seorang untuk maju ke depan, ya, untuk menerima living cost. Tadi disampaikan berapa Bu living costnya? 700 ya, ya, 700 atau 1.500 Bu? Maunya yang mana Pak? 1.500, 1.500 kirang, 700 ke kirang, 100 namanya. Udah mulai cekap, nah, tapi insya Allah berkah, itu yang paling utama. Nah, setelah di sini selesai acara pembagian living cost buat seluruh jamaah, nanti juga ada sesi khusus untuk para karu dan karom di sini. Nanti kita akan diarahkan untuk check in lah ya, bahasa kalau ke hotel mah. Masing-masing Bapak Ibu akan diberi semacam kertas. Di kertas itu tertulis nomor kamar dan lantai berapa, ya, lantai berapa kita nginapnya, kemudian di kamar berapa kita nginapnya. Di embarkasi kita nginep hanya 1 malam Ibu ya, hanya semalam saja. Nah, berikutnya di sini di embarkasi ini, setelah kita masuk ke kamar, ini kamarnya gambarnya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ranjang kayu 2 tingkat ya. Selama di embarkasi makanan disiapkan oleh pemerintah ya. Dan juga di sini juga ada kesempatan untuk menukarkan rupiah, barangkali ada yang belum menukarkan rupiah. Jadi masih ada kesempatan di sini juga ada jasa penukaran rupiah. Ada juga beberapa bank yang ada stand penukaran rupiah. Nah, ini gambar saat
Seingat saya ini ba'da asar. Ya. Jadi malamnya kita tiba di ruangan yang besar tadi, kita nginap semalam. Kemudian ba'da asarnya baru ada pengumuman kita akan berangkat menuju bandara. Karena kita waktu kemarin adalah dijadwalkan di gelombang kedua, di mana kita langsung menuju Jeddah dan Makkah, maka dan kita akan melafalkan niat umroh di pesawat, maka sejak di embarkasi Bekasi bapak-bapak sudah siap dengan pakaian ihram, Pak. Ya. Ibu-ibu juga demikian sama. Maka di embarkasi ini sunnah-sunnah untuk umroh sudah diamalkan. Ya, mandi janabat, ya, mandi besar, bukan mandi janabat, mandi besar seperti mandi janabat, kemudian potong kuku, kemudian potong kumis dan bulu-bulu lainnya, dan yang pernah kita bahas dalam sunnah-sunnah sebelum umroh. Ini sudah siap semuanya. Dari sini kita akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, ya, ke Bandara Soekarno-Hatta. Mohon maaf juga ketika di Bandara Soekarno-Hatta saya tidak sempat mendokumentasikan karena fokus mengecek jamaah, ya, yang lansia, yang sakit, ya, warawiri juga, dan sambil ngecek apakah bagaimana kondisi fisik mereka, apakah sudah dapat snack, makan dan lain-lain. Jadi di bandara saya tidak sempat memberi dokumentasi. Nah, di embarkasi juga kita akan dapat ini Pak Ibu sekalian, satu paket obat-obatan. Walaupun Bapak Ibu di sini juga dipersilahkan, diarahkan untuk membawa obat-obatan pribadi, ya. Ini silahkan untuk betul-betul diperhatikan obatan-obatan pribadi, karena Bapak Ibu sekalian sepertinya begini, ya. Di Arab juga ada Panadol, ya. Di Mekah, Madinah juga ada Panadol, tapi sepertinya beda, ya. Saya belum pernah memperhatikan secara khusus kalau komposisinya, ya. Tapi dari beberapa testimoni jamaah kok kayak agak ngaruh katanya begitu, ya, ketika minum Panadol. Jadi obat-obatan yang Bapak Ibu biasa konsumsi di sini kalau sakit, misalkan kemarin saya bawa tolak angin, alhamdulillah manfaat. Ya, di sini untuk jamaah lain. Saya bawa promah, beberapa strip, manfaat alhamdulillah untuk jamaah yang lain. Dan lagian di sana tidak ada promah, ya, gitu. Nggak ada promah. Jadi obatan pribadi silahkan dibawa. Bahkan kalau bisa dibawanya dilebihkan sedikit, ya, barangkali nanti ada jamaah lain yang memerlukan, ya. Nah, ini obat-obatan seluruh jamaah ini sama obat-obatannya, ditempatkan dalam satu tas yang kita lihat di bagian atas, ya, tas belacu warna krem, semua dapat jamaah di sini. Itu lanjut kita menuju ke Makkah, ke Jeddah, ke bandara. Di bandara kita check in, check out. Nanti kita di bandaranya itu khusus, tidak sebagaimana kita akan traveling biasa, akan bepergian biasa, ataupun seperti akan umroh. Kita di bandara itu langsung masuk ke pemberangkatan haji khusus, tidak akan ketemu dengan orang lain selain jamaah haji, ya. Di mana proses boardingnya, proses boarding pengecekan paspor itu bukan di bandara, tapi di embarkasi di Bekasi, ya. Di embarkasi itu pengecekan paspor, jadi bukan di bandara. Jadi setelah tiba di bandara hanya kita tinggal menunggu saja jadwal keberangkatan. Insya Allah sudah dijadwal oleh pemerintah agar setibanya kita tiba di bandara itu tidak terlalu lama menunggu ke jadwal take off, ya. Waktu itu kalau tidak salah jadwal take off itu 8.30 mah, ya. Walaupun delay, ya, 1 jam, ya. Delay 1 jam. Jadi waktu itu kami berangkat dari embarkasi ba'da asar, ya, ba'da asar. Asalnya diinformasikan berangkat jam 2 siang, tapi kemudian delay juga, ada keterlambatan sampai ba'da asar baru diberangkatkan dari embarkasi, tiba di bandara Soekarno-Hatta menjelang maghrib, kemudian sholat maghrib isya di jama, kemudian agen di tiket pesawat itu take off 8:30,
tapi kita kemudian qadarullah berangkat menjadi jam 10. Tiba di Bandara Jeddah, kita tidak ada kesempatan untuk apapun, ya. Paling yang ditolerir yang boleh dilakukan di Bandara Jeddah adalah orang yang ada keperluan ke toilet, ya. Selain itu jamaah akan langsung diarahkan naik bis. Begitu tiba di bandara di Jeddah. Mungkin kalau Ustaz Saiful sering menyebutkan istilahnya fast track, ya, karena memang istilahnya juga demikian, ya. Jadi begitu tiba di Bandara Jeddah, kalau dulu katanya ada waktu sampai 2-3 jam, bisa mandi dulu, bisa ganti ihram dulu. Maka dulu ada yang melafalkan niat haji ataupun umroh itu di Jeddah setelah mendarat di Jeddah. Sekarang tidak bisa, ya. Nah, jadi kita sudah melafalkan niat umrohnya di pesawat tadi karena dari Bekasi sudah siap dengan kain ihram kita. Ini yang sebelah kiri adalah hotel kita, ya. Namanya adalah kemarin itu Burj Al Khair di daerah Mahbasjin di Mekah, ya. Jarak dari hotel kemarin ke Masjidil Haram cukup dekat sebenarnya, ya. Walaupun kalau dibandingkan dengan hotel sekitar halaman Masjid Haram tentunya jauh. Jadi saya katakan dekat tuh begini Bu, karena pas kita naik bis, jadi di depan, pas di depan hotel itu terminal bis, ya. Terminal bis disebutnya bis sholawat, ya, yang ada setiap menjelang waktu sholat. Jadi kita turun dari hotel, keluar jalan sebentar sampai ke gerbang, kurang lebih jauhnya gerbang masjid ini, langsung di depan sudah berjejer bis. Kita naik silakan, itu paling 2 menit mah, ya. Dari begitu bis jalan sampai tiba di halaman masjid area Marwah itu hanya 2 menit naik bis itu, ya. Karena jalannya lurus, ya, dan satu arah. Jalan kaki juga bisa sebenarnya, upami badai mangga, ya, latihan. Karena kita juga nanti ada sesi foto jalan kakinya di terowongan dari hotel menuju ke masjid. Nah, kalau ini sedikit gambaran area lorong ini, kebetulan saya di lantai 8 kemarin, ya. Di lantai 8. Di hotel Burj Al Khair ini. Dilanjut. Nah, ini adalah persiapan tarwiyah. Ini jamaah haji di foto sebelah kiri. Itu sedang persiapan menunggu kedatangan bis yang akan membawa kita ke mana Bapak Ibu? Tarwiyah tuh? Ke Mina. Tanggal berapa kita berangkat ke Mina? Tanggal 7 malam, ya. Jika ini tanggal 7 Dzulhijjah berarti nanti malam kita berangkatnya, ya, nanti malam. Sebagaimana arahan dari guru kita Ustaz Saiful, kita bukan harus, ya, boleh aja dari mulai di nanti malam itu Bapak-bapak sudah menggunakan kain ihram, boleh, ya, diperbolehkan. Nah, ini ketika persiapan. Untuk apa? Kalau pengalaman dari beliau Ustaz Saiful, jadi menggunakan kain ihram ketika nanti malam mau berangkat ke Mina itu untuk tarwiyah, untuk sebagai syiar bahwa kepada petugas haji dan lain-lain bahwa kita tuh memang siap untuk haji. Salah satunya mengamalkan apa yang pernah Rasul amalkan di tanggal 8 itu tarwiyah, melaksanakan tarwiyah di Mina, ya. Kalau foto sebelah kiri ini adalah area masjid di hotel, cukup luas, ya. Jadi itu satu lantai full masjid semuanya. Hotel kami kemarin terlihat kecil dari luar, tapi dalamnya besar sekali, luas sekali. Bahkan jamaah dari kloter lain, dari KBIH lain yang beda hotel, pas datang ke hotel kita, itu mereka merasa, wah ini hotelnya bagus sekali katanya. Dia kami sempit. Nah, alhamdulillah dapat hotel yang bagus. Kita lanjut. Nah, kalau ini gambaran sepintas. Nah, kita kemarin kloter 64. Makdis kemarin kloter 64. Ini saya, Pak. Ini di belakang saya adalah tenda. Nah, ini tenda yang di belakang saya ini adalah tenda bagian depannya, bagian kanan itu buat bapak-bapak, bagian kiri belakangnya adalah untuk ibu-ibu. Adapun yang terlihat ada pintu hitam itu, ya. Ini
toilet kamar mandi, ya. Ke sebelah sini yang bapak-bapak laki-laki, ke sebelah sini yang ibu-ibu. Karena ini masih di tanggal 8, maka kita lihat ini sangat lenggang sekali, ya. Sangat sepi. Karena kebanyakan orang yang di tanggal 8 itu kan sedikit yang tarwiyah ya dari Indonesia mah. Maka tanggal 8 ini kita masih nyaman, ya, masih sangat-sangat nyaman sekali, ya. Tapi pas besoknya, pas pulang dari Arafah, masya Allah, di sini penuh sekali Pak Ibu sekalian, ya, penuh sekali, ya. Seperti yang saya pernah cerita waktu manasik umroh, sampai-sampai ada jamaah ibu-ibu yang mungkin sudah nggak kuat, dia malah masuk ke toiletnya laki-laki. Jadi bapak-bapak teh antri, bapak tuh di depan, ya, nunggu. Pas pintu terbuka, ibu-ibu ternyata keluar dari dalam tuh. Kata bapak-bapak tuh begini, ibu, ini buat laki-laki. Atau sekuat, atau sekiat sudah. Ya udah dimaklumi lagi, mau gimana lagi ya kalau sudah begitu. Kita tolerir saja. Ini di Mina. Kondisi cuaca saat itu sekitar 45-an mah ya derajat. Sempat 49 derajat Bapak Ibu ya. Maka pemerintah kemarin memberikan salah satunya kepada itu alat semprot ya, botol yang bisa disemprot-semprotkan agar kita tidak dehidrasi gitu ya. Nah ini kondisi di dalam tenda ya. Kondisi di dalam tenda, mohon maaf untuk dokumentasi ibu-ibunya tidak termasukkan karena pas malam pertama, malam ke-8 ya, atau malam ke-9 saya lupa. Istri saya tuh menggigil masuk angin. Ya. Malam 8 mah. Malam ke-8. Ya, mungkin kecapean ya. Sehingga pas saya tengok ke tenda itu udah dibagudet, Bu, Pak, pakai selimut ya. Saya cari-cari kok istri saya tidak ada. Ya, kata jamaah lain itu Pak katanya lagi demam katanya. Nah, ini malam. Jadi kegiatan di tarwiyah itu di tanggal 8 itu tidak ada kegiatan khusus, maka Makdis meng-create program ya agar ketika di tarwiyah ini Bapak Ibu tidak ngalamun ya, tidak bengong, maka kita adakan kegiatan apa saja. Silakan ada jam untuk silakan tilawah sendiri-sendiri, baca Al-Qur'an sendiri-sendiri. Atau bagi misalkan yang masih samar-samar zikir-zikir selama ibadah haji, ketika tawaf, sa'i dan lain sebagainya, ketika lempar jumrah dan lain sebagainya belum hafal, silakan buka-buka lagi berdoa-doa tersebut, zikir tersebut. Jadi ada jam-jam khusus untuk diarahkan untuk beribadah. Juga di foto sebelah kanan ini adalah sedang taklim, ada kegiatan juga, ada kultum ba'da sholat subuh dan ba'da maghrib ya. Ini paling depan ini Ustaz Suparno. Ada beliau hari ini? Alhamdulillah. Ini beliau selalu paling depan nih kalau sedang taklim ya. Nah, ini ketika tanggal 8. Ini tanggal malam ke-8 ya. Malam ke-8. Nah, besoknya tanggal 8 pagi. Tanggal 8 pagi ba'da subuh dan ba'da sarapan, kita kemudian keluar tenda. Nah, ini di area luar tenda. Area luar tenda. Di sini yang pertama kita melafalkan niat untuk haji yang disebut dengan mikot apa? Ya, betul, mikot zamani. Kalau mikot makani kan sudah ketika di pesawat ya, kita mengucapkan labbaik Allahumma umrotan. Nah, ketika di Mina tanggal 8 pagi ini kita mengucapkan niatnya bagaimana? Labbaik Allahumma hajjan. Nah, ini kemarin tanggal 8 pagi kita agendanya demikian dan pasti pun akan selalu tanggal 8 pagi ya. Labbaik Allahumma hajjan, kita diarahkan keluar dari tenda juga untuk di samping melafalkan niat haji juga untuk orientasi medan. Ya, jadi biar tahu sekeliling Mina itu seperti apa, ada apa saja. Warung juga ada Bapak Ibu sekalian ya. Di area Mina itu ada juga warung yang jual minuman, teh, kopi, mie rebus, itu buah-buahan banyak ya. Jadi karena bisa jadi Bapak Ibu ketika mulai malam ke-8 ya dan hari-hari berikutnya bisa jadi ada menu yang disediakan yang kita mungkin kurang serak ya, kurang suka, maka mungkin ada silahkan untuk jajan ataupun tadi Bu Haja Erna sampaikan
silakan bawa, mungkin abon ya, Mustafa dan lain-lain. Pokoknya jangan sampai tidak makan ya. Jangan sampai tidak makan. Seperti saya ceritakan, kalau jurus dari istri saya tuh harus makan walaupun itu gantinya adalah telur rebus ya dan buah-buahan. Ini tanggal 8. Berikutnya kita ke Arafahnya, ini tanggal 8 Dzulhijjah. Kita ke Arafahnya kapan Bu, Bapak? Tanggal 9 pagi kita berangkat ke Arafah. Ya. Ba'da sarapan, ba'da duha kita siap-siap berangkat ke Arafah, dan ini adalah gambaran secara singkat kurang lebih kondisi di dalam tenda. Ya. Di dalam tenda. Mohon maaf untuk yang Bapak-bapak fotonya tidak kemasukan. Ini di area. Jadi satu tenda besar ini Bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini foto sebelah kanan kita lihat, itu foto ibu-ibu, dan sebelah kirinya itu jamaah bapak-bapak. Kalau Makdis ini bagian pojok ya. Nah, ini ibu-ibu Makdis semua ini. Ibu Makdis semua. Kalau yang bagian depan yang pakai kalung kuning itu jamaah dari Salman, Kabayah Salman. Yang bapak-bapaknya di samping kanannya ibu-ibu. Satu tenda ini kapasitasnya kurang lebih ada 300 lah maksimal. Ya, 300 maksimal. 300 orang. Yang lebih kecil dari ini ada banyak ya tendanya. Di samping kita waktu itu ada KBH dari Cianjur Sukabumi, itu jumlah jamaahnya ukuran tendanya kecil ya, lebih kecil. Kita yang paling besar, muat besar. Di sini full AC walaupun tetap harudang ya. Khususnya ketika sudah melewati jam 12 siang ya, Ustaz Suparno, betul ya? Ketika lewat jam 12 siang di Arafah kita betul-betul ngoprot gitu ya sampai asar itu. Karena tadi kita kan kemarin pas ada di bulan Juli ya, lagi puncaknya musim panas. Tapi justru itulah gambaran perjuangannya. Dan kita dari Indonesia khususnya yang terdaftar resmi di pemerintah ya, di satu sisi juga kita perlu bersyukur. Maksudnya apa? Di Arafah ini, sebelum saya tiba ke Arafah begini, hanya gambaran-gambaran cerita saja. Gambaran saya ketika wukuf di Arafah tuh ketika kayak melihat orang-orang yang jamaah haji yang fotonya tersebar di internet itu pada di area terbuka di Jabal Rahmah. Jadi yang saya bayangkan itu, waduh, di jam 12 siang sampai maghrib papanasan ya. Ternyata dalam hal ini pemerintah memang menyediakan fasilitas tenda seperti ini. Di sini full makanan, full minuman, full buah-buahan, full snack, muakiran Bapak Ibu. Ya. Seperti tadi disampaikan, pekan kemarin disampaikan oleh Ustaz Saiful, ketika ba'da maghrib kita meninggalkan Arafah, maka jika ada makanan, minuman, buah-buahan, snack yang masih ada, bawa. Ya, untuk bekal jaga-jaga di Muzdalifah. Ya. Agar mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti di Muzdalifahnya tidak seperti kami kemarin, ya. Jadi sesuai jadwal jam 7 pagi di Muzdalifah sudah clear, sudah meninggalkan Muzdalifah. Kemarin tidak kan, khususnya istri saya jam 1 siang baru meninggalkan Muzdalifah. Padahal jam 7 itu biasanya katanya sudah selesai. Nah, ini kondisi di Arafah. Ini kurang lebih sekitar jam 11-an sebelum duhur. Jadi sebelum duhur itu pengkondisian, ya, pengkondisian. Di sini tim kloter, tim medis siaga karena juga ada ibu-ibu, ada jamaah mungkin yang sakit dan sebagainya. Ini pengkondisian. Nah, nanti menjelang duhur, apa yang diamalkan di Arafah tanggal 9 itu? Ketika tiba zuhur, itu sholat zuhur berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah Arafah. Nah, dilanjutkan dengan khutbah Arafah. Setelah selesai khutbah Arafah, itu ada amalan-amalan yang ada arahan yang bukan bagian dari amalan sebenarnya, tapi diarahkan oleh pembimbing, ya. Setelah selesai sholat duhur, selesai khutbah Arafah, kemudian
Itulah salah satu suasana haru ya. Ketika jamaah dipersilahkan untuk menghubungi anggota keluarga masing-masing ya. Banyak yang nelpon ke tanah air, ke siapanya, ada yang ke ibunya, ada yang ke ayahnya, ada yang ke putranya, ke semua saudaranya ya. Saya perhatikan banyak sekali jamaah yang tidak kuat menahan rasa haru di sini. Karena al-hajju adalah Arafah ya. Al-hajju Arafah. Sampai jam berapa kita di Arafah Bapak Ibu? Maghrib ya. Nah, bersiap untuk menuju ke Muzdalifah. Tapi sebagaimana disampaikan Ustaz Saiful kemarin, itu kondisional. Idealnya memang pada maghrib sesuai dengan yang Rasul praktekkan. Tetapi kita itu kan jumlah jamaah kan banyak sedunia ya. Bisa sampai tembus 3 juta orang. Kumpul di tempat yang sama di Arafah 3 juta orang itu. Nanti setelah di Arafah menuju ke tempat yang sama ke Muzdalifah. Otomatis perlu ada regulasi pengaturan jadwal. Negara ini jam berapa, kloter ini jam berapa, orang ini jam berapa. Maka diatur oleh pemerintah. Saat itu Maqdis kebagian jam 10 malam. Meninggalkan ini Arafah. Jadi sebelum jam 10 kita masih di tenda ya, walaupun boleh juga di luar ya. Khususnya yang nggak kuat merokok itu keluar tenda ya bapak-bapak di sini ya. Kalau saran saya sebisa mungkin yang masih merokok bapak-bapak itu dikurangi lah kalau belum bisa meninggalkan rokoknya ya ketika saat ibadah haji khususnya di sini. Sebagai usaha untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di Arafah dan kita sholat maghrib yang tadinya sunnahnya dilaksanakan di Muzdalifah tapi kita amalkan di Arafah. Kenapa? Karena kita meninggalkan Arafah baru jam 10 malam kemarin. Dan kemungkinannya itu akan terulang begitu terus Bapak Ibu ya. Paling cepat yang meninggalkan Arafah ini paling cepat ya. Itu adalah gelombang satunya paling cepat jam 8 ya, paling cepat jam 8 ba'da Isya. Jadi untuk lebih leluasanya maghrib dan isyanya di sini dilaksanakan di Arafah. Kita lanjut dari Arafah ke Muzdalifah. Jalan kaki atau naik bis? Naik bis ya, karena jaraknya juga lumayan jauh. Inilah suasana di Muzdalifah. Gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Di Muzdalifah ini karena tanda kutip hanya transit ya. Kita tiba waktu itu jam 10:30 dan jam 12 malam lewat sedikit, lewat 1 menit misalkan, itu sudah boleh meninggalkan tempat ini ya. Prakteknya adalah biasanya berdasarkan pemaparan Ustaz Saiful itu paling telat jam 7 pagi jamaah itu sudah bersih di area Muzdalifah ini ya, ketika transportasi lancar. Cuma qadarullah tahun kemarin ya ada kejadian yang bisnya tidak lancar sehingga jamaah paling akhir tuh jam 2 siang ya. Maka di sini tidak ada tenda, semua jamaah tidur begini aja di mana aja. Di sini yang ada hanya karpet Bu, itu pun tidak full karpet Pak semuanya. Jadi area Muzdalifah yang memanjang itu karpet ada, toilet ada, tapi toilet sedikit, karpet pun tidak full memenuhi pasir yang ada di wilayah Muzdalifah ini. Karena dalam programnya di sini hanya mabit sebentar, ya, hanya mabit sebentar. Pada tengah malam itu sudah boleh meninggalkan area Muzdalifah ini. Maka kalau Ustaz Saiful Islam sering menyampaikan, inilah mabit di bintang yang tak terhitung jumlahnya, ya, hotel berbintang yang bintangnya tidak terhitung jumlahnya. Alhamdulillah qadarullah kemarin Maqdis diturunkan dari bis, ya ini ada bis kita lihat di foto sebelah kiri, itu pas di ujung Muzdalifah, ya. Jadi kalau Muzdalifah ini memanjang, ini ujung misalkan ujung utara, ini ujung selatan, Maqdis paling ujung, ya. Dan ini memang dekat dengan tenda kita. Seperti saya pernah kisahkan 2 pekan kemarin, saya pada subuh itu jalan kaki dengan jamaah
selama kurang lebih 2,5 kilo lah menuju ke tenda. Kenapa jalan kaki? Karena bis tidak datang-datang. Nah, adapun jamaah yang sepuh, yang sakit itu ditemani oleh istri saya dan jamaah yang lain menunggu bis jemputan bis. Nah, ini jadi amalan di Muzdalifah ini adalah kita mabit, ya, mabit di Muzdalifah dan sholat maghrib dan isya idealnya di sana. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan sholat maghrib di sini, maka tidak mengapa di Arafah seperti tadi sudah disampaikan. Berikutnya, nah ini adalah ketika kita sudah pulang dari Muzdalifah, berarti tanggal 10 ya. Kalau di Muzdalifah kita tanggal berapa malam ini? Ya, malam 9 ya. Pulang di Arafah tanggal 9, berarti malam di Muzdalifah itu adalah malam yang ke-10. Ini di malam yang ke-10. Ini adalah sore hari. Tanggal 10 Zulhijjah ada amalan apa, Bapak Ibu? Melempar jumroh. Jumroh ada 3, ada ula, wusta, dan aqobah. Tanggal 10 ini yang dilempar berapa? 1 atau 3? 1, yaitu jumroh aqobah. Ini kita persiapan. Di tanggal 10 ini Zulhijjah untuk lempar jumroh aqobah kita masih menggunakan kain ihram. Ya, masih menggunakan kain ihram. Kita berangkat. Ini hanya ini dokumentasi yang ada, yang saya punya ya. Karena di tanggal 10 ini memang fisik sudah mulai kerasa lelah ya dengan berbagai faktor. Kita dari sini jalan kaki, tadi yang Umi Erna sampaikan ya, berapa kilo katanya Bu? 8 ya. Belum tentu ya, bisa jadi 12 kilo. Kemarin kami dari tenda kami di sini itu sekitar 7 kilo ya. 7 kilo itu sekali jalan mah ya. Sekali jalan. Jadi bolak-balik 14 kilo ya, 14 kilo. Tapi karena bersama-sama Bapak Ibu sekalian ya, jadi tidak begitu capek juga, nggak begitu kerasa. Capeknya wajar, karena ibadah apa sih yang tidak capek ya? Secara umum ibadah itu memang melelahkan. Tapi lelah kalau lillah itu kan berakhir jannah insya Allah ya. Maka tidak mengapa lelah, karena taat lelahnya kita ketika ada di jalan Allah, maka Allah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kita akan ridho dengan apa yang Allah berikan berupa pahala balasan surga Allah Subhanahu wa taala, karena al-hajju mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur itu balasan, tidak ada balasan yang paling utama kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggal 10. Nah kalau ini tanggal 11, ini kita persiapan untuk lempar jumroh juga. Tanggal 11 kita lempar jumrohnya berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Dari mulai begitu kita tiba di area Jamarat, lempar jumroh, langsung kita akan dihadapkan pada sebuah bentangan tembok memanjang. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama adalah jumroh, bentangan tembok yang panjang untuk jumratul ula. Sama dengan jumroh aqobah, berapa kali melempar? 7 kali. Tidak boleh dikorting. Dan ingat-ingat Bapak Ibu, jika ada jamaah lain yang nitip dibadalkeun. Misalkan ada jamaah yang sakit. Pak, Bu, abdi teu kieu teh ka Jamarat nitipnya panglemparkeun atas nami abdi. Oh iya, silakan Bapak Ibu. Otomatis ketika Ibu Bapak akan lempar jumroh di tanggal 11, Ibu dan Bapak kan bawa minimal 21 kerikil ya. Berarti harus 2 kali lipat. Ya. 42 minimal dengan untuk teman yang kita badalkan. Ya. Nah, ini tanggal 11 Zulhijjah, ini ba'da duhur. Ini ba'da asar. Tahallul. Oh iya, tahallulnya kelewat ya. Ini fotonya kelewat betul. Jadi ini terima kasih Ibu, jazakallah khair. Fotonya nggak kemasukin di sini tahallul. Jadi pas kita, nah ini malam, ini kan lempar jumroh ya. Ini kita sore hari kemarin. Nah malam harinya langsung semua tahallul, ya, dibotak semuanya, dibotak semuanya. Yang bapak-bapak, ibu-ibu makan enggak ya? Jadi tahallul
di sini setelah lempar jumroh malamnya setelah ini. Ini sore hari kita ke Jamarat, Jumroh Aqabah. Setelah Jumroh Aqabah itu boleh langsung ke Mekah untuk tawaf ifadah. Ya. Kalau memungkinkan. Dari berbagai segala sesuatunya, kondisi fisik dan lain sebagainya. Jika tidak memungkinkan, maka silakan kembali ke tenda. Nah, kembali tadi yang sempat Ibu tahalul di sini, ya. Setelah pulang dari Jumroh Aqabah. Terima kasih Ibu, jazakillah khairan. Besoknya tanggal 11 kita malamnya tanggal 10 kemarin kita sudah lepas setelah tahalul sudah lepas ihram. Baik yang bapak ataupun yang ibu sudah ganti pakai baju yang biasa, gamis begini. Demikian juga bapak-bapak sudah ganti kain ihram yang 2 helai ini ya dengan pakaian biasa. Itu sejak kepulangan dari Jumratul Aqabah. Nah, ini besok harinya. Ini pada asar. Kenapa pada asar? Karena kita mempertimbangkan cuaca waktu itu ya, agar tidak terlalu panas. Karena pada duhur betul-betul menyengat. Jadi kita pilih pada asar. Kita siap-siap kumpul di depan tenda kita ada di gang yang ke-10. Ini bersama-sama jamaah berangkat persiapan, ini kita bariskan persiapan menuju ke Jamarat kembali. Tanggal 11 Zulhijjah. Tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 juga sama. Tanggal 12 ceritanya kan 12 dan 13. Cuma qadarullah tahun kemarin tanggal 12-nya kita ngelempar jumrohnya itu berangkatnya tidak dari tenda, tidak dari Mina, tapi kita melempar jumrohnya berangkatnya dari hotel. Ternyata jarak dari hotel ke Jamarat dan dari Mina ke Jamarat lebih jauh dari Mina ke Jamarat. Dari Mina ke Jamarat tahun kemarin tadi 7 kilo. Tapi dari hotel kemarin itu hanya sekitar 2,5 kilo, 3 kilo lah, 3 kilo kurang, lebih dekat. Kenapa kemarin kami memutuskan tanggal 12 itu pagi pulang ke nafar awal ya, nafar awal ke Madinah, ke Makkah. Kan tadi pernah saya sampaikan ada kondisi-kondisi jamaah yang sakit dan lain sebagainya, sehingga kita putuskan kita nafar awal. Tanggal 11 sore kita lempar jumroh, tanggal 12 juga sama. Ya. Kemarin Ustaz Saiful Islam menyampaikan bahwa ketika lempar jumrah itu beliau biasa membawa jamaah ketika sudah tiba di area lempar jumrah. Ini yang tadi saya sampaikan, tugu pertama yang membentang, ada tembok yang panjang. Kemarin Ustaz Saiful menyampaikan bahwa beliau ketika tiba di sini bersama jamaah, beliau tidak langsung mengarahkan jamaah untuk melempar jumroh di sisi kiri dari tugu, ya. Tapi kita akan jalan terus begini sampai ujung dari tugu pertama. Kenapa? Karena di sisi tugu bagian kanan, di sini orang begitu tiba langsung terfokus ke dinding ini, dinding Jamarat, langsung ngelempar jumroh sehingga di sini terpusat, akhirnya menumpuk desak-desakan. Ya. Ini hanya teknis strategi saja. Nah, maka nanti jamaah akan dibawa ke ujung sini, ke ujung tugu ini. Di sini itu lebih kosong, lebih leluasa. Nah, contohnya ini sebelah kanan. Nah, itu istri saya. Sampai saya bisa memotonya, saya bisa memvideonya. Kenapa? Karena kosong ya. Nah, ini di ujung bagian sini ya. Jadi yang jika memungkinkan nanti Bapak Ibu sekalian ketika lempar jumroh, Bapak Ibu langsung dekatkan tubuh kita tuh dekat dengan ini, dengan batas. Ya, dengan batas. Jadi ini ngelempar dari sini sampai ke dinding ini, dinding yang ini insya Allah sampai ya, dekat. Mungkin kurang lebih jarak dari saya berdiri ke besi inilah ya. Ini adalah bibir daripada tembok yang itu ada istri saya, itu adalah dindingnya ya. Jadi dekat, insya Allah sampai gitu.
tanggal 11, 10, 11, 12, 13 begitu nanti ya. Jika Bapak nanti nafar sani ya, jika nafar sani. Jadi teknisnya ya kurang lebih sama ya. Kalau ini gambaran perjalanan ketika di terowongan dari tenda menuju ke tempat jumroh. Jadi kita melewati beberapa terowongan ya. Yang cukup panjang terowongannya. Tadi Umi Erna sampaikan, kenapa atributnya pakai baju kuning yang makdis? Nah, jadi untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian, ya, memudahkan pembimbing, memudahkan kepala rombongan, memudahkan ketua regu, memudahkan suami ketika memandang istri saya dan sebaliknya. Oh, itu warna kuning. Dan ada ciri khusus. Tadi kuning dan ada gambar Ka'bahnya untuk tasnya ya, untuk benderanya. Sehingga ketika terpisah jauh dengan rombongan itu sudah ada, oh itu di depan. Nah, jadi insya Allah untuk memudahkan saja ini ya. Itu gambarannya. Nah, ini yang terakhir. Terakhir adalah setelah lempar jumroh baik sampai tanggal 12 saja nafar awal atau nafar tsani sampai tanggal 13. Berikutnya adalah rangkaian ibadah yang terakhir adalah tawaf ifadah ya, tawaf ifadah. Ini adalah terowongan dari hotel menuju ke Masjidil Haram. Kenapa jalan kaki? Karena bis sholawat tidak dioperasikan 3 hari sebelum tanggal 9 dan 3 hari setelah tanggal 13. Ya. 3 hari sebelum tanggal 9 Zulhijjah dan 3 hari setelah tanggal 13 Zulhijjah itu bis sholawat tidak ada. Jadi jamaah yang akan melaksanakan tawaf ifadah dan fisiknya masih merasa kuat itu dipersilahkan, tapi konsekuensinya berarti jalan kaki. Ya. Karena dari tanggal 9 mungkin dari tanggal 6 ya, 6 7 8. Dari tanggal 6 Zulhijjah sampai dengan tanggal 16 Zulhijjah itu bis manapun ya, baik bis sholawat ataupun taksi ataupun bis yang umum ya, itu tidak boleh beroperasi ya, tidak boleh beroperasi. Kalaupun ada bis dan taksi yang siap membawa kita, yang pertama ongkosnya berlipat-lipat mahal. Yang kedua, rute jalurnya pasti akan memutar-mutar. Kenapa? Karena ruas-ruas jalan itu diblokade. Khususnya ruas jalan yang menuju ke area Arafah, ke area Mina itu diblokade. Hanya boleh dilewati oleh kendaraan bis yang khusus mengangkat jamaah. Nah, termasuk ini. Ketika setelah tanggal 13, ini kalau tidak salah jamaah ini adalah rombongan pertama tawaf ifadah. Yang ini yang dipoto sebelah kiri. Jadi kalau pelaksanaan tawaf ifadah itu tidak mesti bareng-bareng dalam arti harus satu KBIH, harus satu kloter, tidak. Kalau praktek tawaf ifadah itu secara waktu pelaksanaan pertama dikembalikan kepada kondisi fisik dari jamaah. Ya. Jika lelah setelah tanggal 12 kalau nafar awal, setelah tanggal 13 kalau nafar tsani, pulang kembali ke Makkah ke hotel, ternyata lelah atau sakit, jangan langsung memaksakan tawaf ifadah. Ya. Tunggu dulu sampai badan terasa lebih fit. Nah, kalau gambar sebelah kiri ini adalah gambar dari jamaah yang siang harinya melaksanakan lempar jumroh tanggal 12 ketika pulang nafar awal, malam harinya merasa sehat, kuat, malam harinya langsung berangkat menuju ke Masjidil Haram. Ya. Ini jalan kaki paling berapa menit ya? Ustaz Suparno sempat jalan kaki kemarin? Enggak ya, naik kursi roda ya. Nunggu bis ya? Nunggu bis ya. Ini saya menemani jamaah. Jadi
kemarin itu saya mendampingi jamaah yang tawaf ifadah sampai 6 kali. Ya, sampai 6 kali. Karena setiap malamnya beda-beda. Ini malam yang pertama, itu kemudian malam berikut. Nah, kalau yang sebelah kiri ini pas rombongan istri saya. Ya, ini pas rombongan istri saya. Ini kita lihat. Nah, pas rombongan yang istri saya ini tawafnya, tawaf ifadahnya di lantai 3 di rooftop. Betul ya, di rooftop. Kenapa tidak di bawah dekat Ka'bah? Waktu itu kenapa, Pak? Penuh. Ya. Penuh sekali lantai utama Ka'bah itu, ya. Kenapa enggak di lantai 2, malah milih lantai 3? Lantai 2 dan lantai 3 jarak tempuhnya itu sama. Ya, lingkarannya, diameternya itu sama. Kenapa milih lantai 3? Karena kalau di lantai 2 itu padat juga dan terhalang sama orang-orang yang sholat. Dan udara lebih segar, pemandangan lebih leluasa di lantai 3. Maka saya arahkan ke lantai 3. Maka terlihat ini gambarannya. Ya mungkin nanti di grup akan di-share ya, bagaimana kondisi tawaf ifadah dan rangkaian lainnya dan video-videonya ya. Nah, ini terakhir saya mendampingi tawaf ifadah satu jamaah. Ya, satu jamaah yang memang beliau sakit, sehingga ketika sudah betul-betul sehat, saya mendampingi beliau untuk melaksanakan tawaf ifadah ya. Setelah itu mah selesai ya. Setelah tawaf ifadah selesai, kemudian sa'i lagi, dan setelah itu sudah selesai tawaf ifadah. Rangkaian ibadah haji, tinggal menunggu tawaf wada ya, tawaf wada. Nah, di rangkaian terakhir itulah salah satu di ketika tawaf wada itu jamaah kembali merasa terharu ya, karena hari terakhir di kota Mekah berarti. Bukan cuma hari terakhir di kota Mekah, berarti jamaah betul-betul sudah merasakan mengamalkan rangkaian ibadah haji. Yang harapan besar saat itu ketika tawaf wada adalah silahkan untuk memohon kepada Allah sebebas-bebasnya. Yang paling utama adalah agar ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Maka setelah tawaf wada itu dipersilahkan kepada jamaah bebas berdoa sebebas-bebasnya ya, tapi tetap dibatasi juga, jangan lama-lama juga ya, karena setelah tawaf wada itu hukumnya memang tidak boleh lagi melaksanakan ibadah apapun di dalam Masjidil Haram ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu beberapa rangkaian dokumentasi perjalanan jamaah ibadah haji tahun kemarin ya. Nanti insya Allah untuk video-video dan lain sebagainya, termasuk video bagaimana gambaran ketika di Musdalifah ya, istri saya dan jamaah itu kehausan, kelaparan, tidak dapat makan sampai bis telat baru jam 12 siang datang. Nanti juga sebagai gambaran informasi akan di-share di grup yang ada di sana Bapak Ibu sekalian ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin tidak ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawabnya nanti di grup, di kelompok masing-masing ya, yang nanti akan dipandu oleh Herdi ya. Demikian, Allah taala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikembalikan kepada